Hampir 1 jam Nasita menggedor-gedor pintu, namun tidak ada jawaban dari luar atau tanda-tanda pintu akan terbuka. Pada akhirnya ia menyerah dan kembali duduk di kasur. Kenapa dia membawaku ke sini? Sebenarnya apa yang dia inginkan? Sudah jelas yang membawanya ke sini Zedan. Seharusnya ia bisa hidup tenang dan menyusun kembali lembaran hidupnya yang baru setelah bercerai dari Narendra. Sekarang ia harus terjebak dengan Zedan karena hamil anak dari pria itu. Bagaimana aku bisa keluar dari kamar ini? Aku tidak ingin terkurung di sini. Nasita menatap sekitar kamar yang memiliki jendela yang telah diberikan besi agar seseorang tidak bisa keluar dari kamar ini. Nasita hanya duduk termenung dan entah bagaimana nasibnya nanti. Ia benar-benar pusing dengan nasib hidupnya yang menyedihkan. Suara gagang pintu yang diputar langsung menarik perhatian Nasita. Ia melihat ke arah pintu yang terbuka dan tampaklah seorang wanita berpakaian pelayan masuk ke dalam kamar. Pelayan itu datang dengan membawa sebuah nampan. Senyuman ramah nan hangat terpancar di bibir pelayan berusia 40 tahunan itu. Tuan meminta saya mengantarkan makanan untuk Anda dengan sopan. Pelayan itu meletakkan di meja samping kasur. Nasita melirik ke arah bubur yang terlihat mengeluarkan uap panas. Sepertinya baru saja dimasak. Aku sedang tidak ingin makan bubur itu, ucap Nasita dengan nada suara tak suka. Kening pelayan itu mengernyit. Apakah Anda ingin makan menu yang lain? Nasita menggeleng. Aku tidak ingin makan apapun, bahwa keluar bubur itu. Tapi Tuan, terserah buburnya ingin dibawa atau tidak. Yang jelas aku tidak ingin makan apapun. Nasita membuang muka ke arah lain. Wanita itu keras kepala. Pelayan wanita itu menghela nafas pelan, lalu kembali mengambil makanan yang diletakkan di meja. Ia segera keluar dari ruangan itu, tidak lupa kembali mengunci kamar tersebut sesuai perintah sang majikan. Maaf Tuan, dia tidak ingin makan bubur. Sudah saya tawarkan makanan yang lain, dia menolak. Zedan yang tengah menikmati makan malamnya seketika terhenti. Ia meletakkan garpu dan sendok dengan kasar ke piring. Ia menoleh ke arah pelayan yang tampak tegang. Apa kamu sudah membujuknya? Sudah Tuan, dia sedikit keras kepala. Zedan mendecakkan lidahnya dengan aduan pelayan. Ia bangkit dari kursi. Sekarang ikut aku kembali ke kamarnya. Zedan melangkah menuju ke kamar yang ditempati Nasita dengan diikuti oleh pelayan dari belakang. Brak, pintu kamar didorong dengan kasar, membuat Nasita yang tengah melamun sontak terkejut. Ia melihat ke arah pintu dan seketika jantungnya berdetak kencang. Zedan melangkah lebar masuk ke dalam kamar, tatapannya tajam dan mengerikan. Bisakah kamu tidak menyusahkanku? Kamu cukup memakan apapun yang pelayan berikan dan tidak usah bertingkah. Nasita diam membisu tanpa mampu mengatakan apapun. Suara keras Zedan yang kasar mampu membuat ia tidak bisa berkutik. Zedan mengambil mangkuk bubur yang pelayan bawa, lalu mendekat ke arah Nasita. Cepat makan. Zedan menyodorkan sendok yang penuh dengan bubur. Pria itu akan menyuapi Nasita langsung. Dengan berani, Nasita menggeleng dan berhasil membuat kemarahan Zedan semakin mendidih. Aku tidak mau. Aku tidak ingin makan itu. Nasita membuang muka ke arah lain dengan wajah merengut masam. Kamu berani menolakku? Zedan berkata dengan suara yang mengancam. Zedan yang sebelumnya tidak pernah tahu cara memperlakukan wanita dengan baik, sekarang harus dihadapkan dengan wanita seperti Nasita. Wanita yang berani menentang kekuasaannya. Wanita yang tak takut menghadapi amarahnya. Ia terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan, namun Nasita justru menantangnya. Hal itu membuatnya semakin terbakar amarah.
Nasitah terpekik kala Zedan mencengkeram pipinya dengan keras dan mengasak paksa bubur masuk ke dalam mulutnya. Ia langsung terbatuk-batuk, bahkan hampir muntah. Jajaran bubur mengotori lantai di kamar tersebut. Zedan meletakkan kasar mangkuk bubur meja. Ia bersimpuh di hadapan Nasita yang masih terbatuk-batuk. Matanya menatap Nasita dengan tatapan tajam yang menakutkan. Jangan pernah memancing kemarahanku. Aku bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, Zedan berkata dengan suara yang dingin. Nasitah memejamkan matanya, dadanya bergemuruh menahan amarah dan ketakutan. Ucapan Zedan bagai jarum tajam yang menancap dalam telinganya. Aku hanya ingin keluar dari sini. Kamu tidak akan pernah pergi kemana-mana sebelum anak kita lahir, Zedan berkata dengan senyum sinis. Kamu akan tetap dalam pengawasanku. Zedan bangkit dan menoleh pada pelayan. Awasi dia sampai menghabiskan makanannya. Jika dia masih bertingkah, langsung laporkan padaku. Baik Tuan. Zedan melirik sejenak pada Nasitah yang setelahnya berlalu pergi keluar dari kamar itu. Nona, sebaiknya Anda habiskan bubur ini. Tuan Zedan sangat menakutkan jika sudah marah, ucap pelayan itu memperingatkan. Tapi aku sedang tidak ingin makan apapun, balasnya sambil mengusap bibirnya. Tolong turuti apa yang saya katakan. Saya hanya ingin Nona tidak mendapatkan kemarahan Tuan Zedan lagi. Nasitah menatap pelayan itu yang memandang dirinya dengan tatapan memohon. Sementara itu Zedan menjatuhkan tubuhnya dengan kasar di sofa. Ia mengeluarkan kotak rokok dalam saku celananya, lalu menyalakan satu batang rokok dengan gerakan tangan yang kasar. Asap putih mengepul memenuhi ruangan. Rokok selalu menjadi tempat untuk pelampiasan. Zedan menghisap rokoknya dalam-dalam. Matanya menatap ke arah jendela. Pandangannya kosong. Ia tak pernah menemui wanita yang berani menantangnya seperti Nasita, dan wanita itu mulai berani dengannya. Suara dering ponsel membuat perhatian Zedan teralihkan. Ia merogoh saku celananya, mengambil bedah pipi di sana. Keningnya mengernyit kalah melihat nama sang penelpon yang tidak lain papanya. Ada apa, Pak? Tanya Zedan sambil menyesap dalam rokoknya. Kamu sekarang di mana, Zedan? Papa ingin bertemu denganmu untuk membahas soal pernikahan Narendra. Sebelah alis Zedan terangkat. Apa urusannya denganku bila Narendra akan menikah? Aku tidak bisa. Jangan seperti itu, Zedan. Bagaimanapun dia adikmu, kamu cukup datang ke rumah sebentar saja. Pak, aku sedang sibuk. Zedan, Papa hanya minta kamu datang ke sini sebentar saja. Setelah itu kamu boleh pulang dan melakukan pekerjaanmu yang tidak habis-habis itu, ucap Lukas dengan sindiran yang keras. Baiklah, aku akan ke sana. Zedan langsung mematikan sambungan telepon, lalu bangkit dari sofa. Ia melempar putung rokok yang tinggal setengah itu ke bak sampah. Ia benar-benar malas harus datang ke rumah orang tuanya, apalagi membahas hal yang tidak penting baginya. Senyuman sepasang kekasih terpatri di wajah Narendra dan mereka berdua tampak bahagia kala tanggal pernikahan mereka berdua sudah ditentukan. Apalagi pernikahan mereka akan dirayakan dengan meriah. Aku ingin pernikahanku nanti dilakukan di gedung yang ada di pusat kota. Bukan hanya luas, tapi gedung itu juga mewah, ucap Narendra meminta. Lukas tampak manggut-manggut dengan permintaan anak tirinya itu. Sementara Zedan terlihat bosan mendengar permintaan-permintaan yang Narendra lontarkan. Sudah pasti anak itu akan meminta uang untuk membiayai pernikahannya. Kalau aku boleh memberikan saran, lebih baik kalian berdua menikah dengan resepsi sederhana saja. Apalagi sebelumnya kamu sudah menikah, Narendra. Memangnya salah? Aku ingin merayakan pernikahan keduaku.
Aku ingin memberikan momen yang indah untuk Sila. Narendra merangkul mesra Sila yang tampak tersenyum tersipu. Menjijikkan, desisnya pelan. Papa tidak mempermasalahkan Narendra, ingin merayakan pernikahannya dimanapun, asalkan dia senang dan bahagia dengan pilihannya tersebut. Ucap Lukas sambil menatap Sedan. Dan kamu, kapan menyusul Narendra? Sedan, usiamu sudah terlalu matang. Jangan sampai usia 40 tahun kamu baru menikah. Lukas kembali berucap dan itu menciptakan perasaan tak nyaman pada Sedan. Narendra tersenyum, meremehkan ketika Sedan terdiam dengan ucapan papa tirinya yang menyinggung soal pernikahan. Papa tidak perlu memikirkan hal itu. Jika aku sudah siap sebagai suami dan ayah, aku akan membawa wanita pilihanku. Saat ini aku ingin fokus dengan pekerjaanku. Lukas menghela nafas berat. Selalu jawaban itu yang putranya lontarkan. Sampai kapan papa menunggu? Papa butuh cucu, Sedan. Papa tenang saja. Aku akan memberikan cucu untuk papa, seloroh Narendra, karena jika ia berhasil memberikan cucu untuk papa tirinya, sudah pasti ia akan mendapatkan warisan. Lukas hanya tersenyum tipis menanggapi ucapan putra tirinya. Meskipun begitu, keinginannya sangat besar untuk mendapatkan cucu dari putra kandungnya sendiri. Ia ingin melanjutkan garis keturunan keluarganya, dan anak dari Sedan merupakan satu-satunya harapannya. Sementara itu, Sedan enggan menikah dalam waktu dekat. Ia belum siap dengan perannya sebagai suami. Ia terlalu jauh dari kata pria baik. Bahkan ia masih melakukan hal buruk seperti tidur dengan wanita lain atau menyewa seorang wanita untuk menyenangkan keinginannya. Meskipun beberapa hari belakangan ini ia mulai jarang melakukan itu, ia tidak ingin saat menikah nanti masih melakukan hal buruk tersebut. Jadi biarkan ia dahulu sampai ia siap menjadi suami dan ayah yang baik. Pukul 12 malam, Sedan baru kembali ke rumahnya. Ia segera turun dari mobilnya yang terparkir di depan pelataran. Saat memasuki rumah, suasana di dalam sana begitu sepi dan senyap. Sepertinya semua orang telah tertidur. Sedan mengayunkan kakinya menuju ke kamar yang telah ditempati Nasita. Ia ingin melihat keadaan wanita itu sekarang. Saat membuka pintu kamar, pemandangan yang ia lihat, Nasita telah tertidur dengan infus yang masih bertengger di tangannya. Seolah belum puas hanya memandang dari pintu, Sedan melangkah masuk, lalu mendekat ke arah kasur. Matanya lebih leluasa memandangi Nasita. Tangannya terulur membenarkan selimut yang melorot dari tubuh wanita itu. Semakin Sedan memandangi Nasita, seketika malam yang pernah mereka berdua lalui langsung berputar dalam ingatannya. Bahkan setelah beberapa bulan berlalu, ia masih mengingat rasa saat wanita itu. Sedan menelan ludah. Perasaan ingin memiliki Nasita kembali menyergapnya. Ia ingin merasa Nasita lagi. Kening Nasita mengerut kala cahaya matahari yang menyilaukan langsung membias ke arah wajahnya. Perlahan ia membuka matanya dan melihat seorang wanita membuka tirai gorden yang menutupi jendela teralis itu. Nasita menatap sekitar kamar dan beralih melihat ke arah tangannya yang sudah tak tersemat jarum infus. Sepertinya sudah dilepas. Selamat pagi, Nona Nasita. Sapaan seorang pelayan seketika membuat Nasita melihat ke arahnya. Sekarang Anda harus mandi terlebih dahulu sebelum sarapan pagi. Saya sudah menyiapkan pakaian Anda. Pelayan itu mengarahkan tangannya pada meja. Nasita melirik ke arah meja. Di sana terlihat sebuah pakaian terlihat rapi di sana. Mari saya bantu untuk mandi, Nona. Pelayan itu mendekat pada Nasita, namun wanita itu menolak. Aku tidak ingin mandi, aku ingin keluar dari rumah ini. Dengan lugas, Nasita mengatakan keinginannya. Maaf, Anda tidak bisa keluar dari sini tanpa izin, Tuan Sedan. Sekarang Anda menurutlah, jangan sampai Tuan Sedan yang turun tangan untuk memandikan Anda. Nasita sedikit terkejut mendengar itu. Seketika ia teringat dengan sikap bosnya tadi malam yang memaksanya untuk makan sampai
mengganjal paksa makanan dalam mulutnya. "Aku bisa mandi sendiri," ucapnya. "Tidak, Nona, biar saya temani. Anda sedang hamil, saya takut Anda jatuh terpeleset." Kening Nasita mengernyit. Pelayan itu terlalu berlebihan. Apakah ia sangat ceroboh sampai harus ditemani untuk mandi? Menolak pun percuma, karena pada akhirnya Nasita mandi ditemani oleh pelayan wanita. Dari menggosok badan sampai menyabuni, pelayan itu ikut andil. Mereka sangat-sangat patuh dengan majikannya Zedan. "Sepertinya perut Anda akan semakin membesar sebelum memasuki usia 5 bulan, Nona," ucap pelayan itu sambil menatap perut Nasita. Mendengar itu, sontak Nasita ikut melihat ke arah perutnya. Postur tubuhnya yang kurus membuat bagian perutnya lebih menonjol. "Apakah ini kehamilan pertama?" Pelayan itu kembali bertanya. Nasita mengangguk pelan. "Biasanya anak pertama lebih dominan, mewarisi gen ayahnya, dan sepertinya anak Anda mirip dengan Tuan Zedan." Nasita terdiam tak membalas apapun. Zedan duduk di kursi dekat meja sambil menikmati sarapan paginya. Hari ini agendanya begitu padat dan mungkin akan pulang larut malam. Dan ia tengah menikmati sarapan paginya, suara langkah seseorang yang melangkah mendekat mencuri perhatiannya. Zedan tertegun sejenak, kalah melihat sosok Nasita berjalan ke arahnya. Wanita itu tampak cocok menggunakan dress dari kain satin yang mencetak jelas. Namun, perhatian Zedan lebih terfokus pada bagian perut Nasita yang lebih menonjol. Sementara itu, Nasita menghentikan langkahnya dan membuang muka ke arah lain. Ia risih dan tak suka dengan tatapan pria itu padanya. "Kenapa diam? Cepat duduk di sini." Zedan melirik ke arah kursi di seberangnya. Alis Nasita menukik tajam, tampak jelas sorot kebencian pada Zedan yang sulit disembunyikan. Pria itu berlaku sesuka hati padanya, termasuk membawa ia ke rumah ini. Dengan langkah paksa, Nasita berjalan menuju meja makan lalu duduk berseberangan dengan Zedan yang tersenyum tipis. "Siapkan makanan untuknya," titah Zedan pada pelayan. "Baik, Tuan. Aku sudah memutuskan kamu akan tinggal di sini sampai anak itu lahir. Aku ingin menawarkan sebuah kerjasama yang menguntungkan." Kening Nasita mengerut, pandangan matanya penuh tanda tanya, seolah dapat membaca isi pikiran Nasita. Zedan coba menjelaskan, "Kamu akan mendapatkan uang sebanyak apapun yang kamu inginkan, asalkan kamu lahirkan anak yang kamu kandung itu, lalu serahkan padaku." Zedan sudah mengatur rencana dan ini sangat menguntungkan untuknya. "Ini anakku, bukan anakmu," sembur Nasita tidak terima. Ia memeluk perutnya. "Tapi kamu harus ingat, anak itu bisa ada di rahimmu karenaku." Zedan tersenyum miring. "Tetap ini anakku." Nasita menggebrak meja sambil bangkit dari kursinya. Ia melotot tajam pada Zedan. Sementara itu Zedan terlihat tenang menghadapi kemarahan Nasita. Sudah ia duga wanita itu akan sulit sekali ditaklukkan agar menurut dengan segala perintahnya. "Sampai kapanpun aku tidak akan menyerahkannya. Kamu cari wanita lain untuk menampung benihmu itu." Nasita langsung melengos meninggalkan tempat itu, lalu berjalan menuju ke kamar yang ia tempati. "Kita lihat saja. Aku pastikan kamu sendiri yang akan menyerahkan bayi itu padaku," gumam Zedan dengan wajah liciknya. Nasita menutup kamar dengan kasar hingga menciptakan suara yang keras. Nafasnya memburu dan dadanya bergemuruh penuh kemarahan. "Setelah membuatku hamil dan merungurungku di sini, sekarang dia ingin merebut anak yang aku kandung. Aku tidak akan menyerahkan. Lihat saja, aku akan kabur dari tempat ini. Aku tidak ingin dia terjebak dalam satu rumah dengan pria brengsek itu." Nasita berjalan menuju lemari, lalu memeriksa sesuatu yang bisa membantunya keluar dari rumah ini. Bahkan pintu yang menghubungkan ke balkon luar telah dikunci. Itu sudah menjelaskan Zedan lebih cepat mengambil tindakan. "Kalian semua lebih
ketat lagi menjaga wanita itu. Sudah pasti dia berpikir untuk kabur dari sini, ucap Sedan sambil mengusap bagian mulutnya. Setelah selesai sarapan, Anda tenang saja Tuan, dia tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Bagus, hari ini aku pulang larut malam. Baik Tuan. Sedan bangkit dari kursinya, lalu berjalan menuju ke pintu utama. Vino sudah menunggu bosnya di mobil. Bukan hanya menjadi asisten pribadi, Vino pun merangkap sebagai sopir yang akan menjemput dan mengantarkan Sedan ke tempat kerja serta pulang ke rumah. Seharian Nasita hanya mengurung dirinya dalam kamar, meskipun pelayan dengan mudah keluar masuk kamarnya karena kunci kamar itu dipegang oleh pelayan. Ini sudah malam Nona, sekarang Anda harus makan. Jangan sampai kami mendapatkan kemarahan Tuan Sedan karena keegoisan Anda, ucap pelayan itu dengan sindiran keras meskipun nada bicaranya lembut. Aku tidak lapar. Apa Nona ingin makan sesuatu? Kami bisa memberikan apapun yang Anda inginkan. Pelayan itu berusaha membujuk Nasita. Benarkah? Kalau begitu biarkan aku keluar dari rumah ini. Maaf Nona, untuk permintaan yang satu ini saya tidak bisa mengabulkan. Nasita mengulum bibirnya. Kesal, ia berusaha memutar otak, memikirkan cara untuk bisa keluar dari tempat ini. Baiklah, aku akan makan. Tapi aku ingin makanan buatanku sendiri, ucap Nasita. Senyuman mengembang di bibir pelayan itu. Baiklah Nona, mari saya antar ke dapur. Nasita segera bangkit dari kasur lalu melangkah keluar dari kamar sambil diikuti oleh pelayan. Semua pelayan yang ada di rumah itu memandang ke arah Nasita. Pandangan mereka tampak bermacam-macam kala melihat Nasita. Sementara itu Nasita melihat seluruh ruangan dalam rumah tersebut, mencari celah bagian rumah yang bisa membawanya keluar dari rumah ini. Meskipun rumah ini besar dan mewah, itu tidak menjamin Nasita betah di sini. Rumah ini penuh ancaman dan rasa takut di dalamnya. Baru saja hendak berjalan menuju dapur, pintu utama dibuka lebar oleh pelayan dan terlihat sosok Sedan muncul dari balik pintu yang baru saja dibuka. Di samping Sedan terlihat seorang wanita cantik mengenakan pakaian yang mencolok. Kening Nasita mengernyit. Siapa wanita itu? Gumamnya pelan, suaranya bercampur rasa penasaran. Itu wanita yang disewa Tuan Sedan, bisik pelayan di samping telinga Nasita. Pelayan sudah mengetahui kebiasaan buruk sang majikan. Raut wajah Nasita sedikit terkejut mendengar itu. Wanita sewaan maksudnya apa? Semacam yang menyenangkan keinginan pria, jawab pelayan itu. Tubuh Nasita seketika bergidik mendengar jawaban dari pelayan. Ia merasa muak dan jijik. Tidak hanya brengsek dan juga egois, pria itu pun juga sangat menjijikkan sekali. Gumam Nasita dalam hati, aku harus menghindar dari pria itu. Jangan sampai anakku ketularan seperti dia. Nasita mengusap-usap perutnya. Sedan melangkah masuk ke dalam rumah sambil diikuti oleh wanita sewaannya. Langkah Sedan mengayun ke arah Nasita yang diam mematung sambil memandang ke arahnya. Tatapan Sedan menunjukkan sikap acuh tak acuh, seolah Nasita hanya sebuah benda yang tak berarti. Nasita membuang muka ke arah lain kala Sedan berdiri di hadapannya. Aroma alkohol tercium dari tubuh pria itu. Sepertinya baru saja mabuk-mabukan. Sedang apa dia di sini? Tanya Sedan pada pelayan sambil melirik sekilas pada Nasita. Dia ingin memasak, Tuan. Sepertinya dia mengidam, ingin memakan masakannya sendiri, jawab pelayan itu sekenanya. Oh begitu, awasi dia. Baik Tuan. Sedan berlalu pergi tanpa menoleh ke arah Nasita, diikuti oleh wanita asing tersebut yang mengekor dari belakang. Nasita perlahan melihat ke arah Sedan yang menjauh dari pandangan matanya. Apa dia sering membawa wanita ke rumah ini sebelumnya? Tuan Sedan jarang membawa wanita ke rumah, tapi baru kali ini Tuan membawa wanita sewaannya ke sini, jawab pelayan itu dengan nada yang menunjukkan pengetahuan yang dalam tentang kehidupan Sedan. Ternyata dia tidak jauh beda dengan Narendra, bisik Nasita
bisik Nasita dengan raut wajah jijik. 1 jam berlalu, wanita yang Sedan sewa tampak kesal kala ia hanya berdiam diri di kasur, padahal ia sudah siap melayani dan memberikan terbaik. Tapi yang ada, pria itu hanya duduk di balkon sambil menyesap rokoknya dengan ditemani secangkir kopi panas. Tak tahan menunggu lama, wanita itu melangkah menghampiri Sedan. "Tuan, kapan saya melakukan tugas saya? Tuan sudah membayar mahal untuk menyewa saya malam ini," ucap wanita itu dengan suara yang menggoda. Sedan melirik wanita tersebut yang kini berdiri di sampingnya. "Pulang. Aku tidak ingin denganmu." Wanita itu terperangah dengan jawaban Sedan. "Lalu untuk apa Anda menyewa saya jika tidak minta dilayani?" tanyanya dengan kesal. Padahal ia ingin sekali merasakan dengan Sedan yang terlihat perkasa. Namun Sedan terlihat tak menunjukkan minat padanya. "Apa kamu tuli? Keluar dari kamar ini," bentak Sedan. Suaranya dingin dan menusuk. Wanita itu mengepalkan tangannya kesal. Ia segera beranjak dari hadapan Sedan, lalu keluar dari kamar dengan perasaan marah. Beberapa menit kemudian, Sedan beranjak dari balkon. Ia mengayunkan kakinya keluar dari kamar. Setelah keluar dari kamar, tatapan matanya mengarah pada pintu kamar Nasita yang tidak jauh dari kamarnya. Ia berjalan menuju pintu kamar Nasita.